alasan utamanya sih sebenarnya pengen nulis. Oh, senang banget sama nulis. Wah, luar biasa. Iya. relate ya. Alasan kedua, Iya. terus yang kedua itu suka banget kalau kita bisa sharing ilmu ke adik-adik semua. Oh, itu. Ya, benar. Kadang kalau cari fenomena tuh suka itu ya Pak, suka Apa? kesusahan gitu ya. Iya. Jadi mulai dulu kita sebenarnya di bidang apa dulu. Oh iya, memang senang itu harus. Tapi kalau tidak deal dengan dosen pembimbing, misalnya kalau skripsi, misalnya ini nggak nulis sendiri, gimana? Ya. Ya insya Allah bisa di lobby. Assalamualaikum Sobat Bilal, kembali di Room 201 bersama Hubung dan Pak Al itu di Alhamdulillah. episode kedua ini ya. Episode kedua. Akhirnya setelah sekian lama tidak pernah tayang. Iya Pak ya, Iya. belum sempat ketemu karena ada berbagai kegiatan. di Iya, kampus. baru kosong lagi. Iya. Ya. Kali ini apa? Hubung. Membahas apa nih? Hubungki punya tamu spesial. Oh iya. Tapi kita jadi nge-host berdua ya. Kita Nge-host berdua ya. Mas El, kita nge-host berdua Mas El. kita jadi nge-host berdua, sekarang hostnya berdua ya. Ya. Nah, jadi sekarang nge-host berdua, konsepnya gimana nih Pak Alven? Kita nge-host, terus nanti kedepannya akan selalu, insya Allah kita bisa hadirkan dosen tamu ya Pak ya. Nah, Ya, dosen tamu ini adalah mereka-mereka yang memang ingin kita gali dari satu aspek yang menonjol dari sisi diri mereka. Nah, terutama seperti satu orang tamu kita, pertama tamu kita. Ini Ya, ini ya. episode kedua, tapi dia menjadi tamu pertama kita ya Pak Al ya. Iya. Gimana? Karakteristiknya gimana nih? Waduh, beyond imagination nih Pak. Biar imajinasi oke. Untuk seorang dosen muda, dia terlalu beyond imagination, dia terlalu beyond expectation. Oke. Ya. Pintar, Oh, alhamdulillah. cerdas. Alhamdulillah. Apalagi Public aktif. speaking-nya bagus ya. Alhamdulillah. Terus habis itu dan leadership-nya juga baik sekali nih Pak. Masya Allah, ya luar biasa. Mungkin kalau bahasanya Pak Alfian dia ini apa? Korealis ya Pak? Oralis. Ya pokoknya Iya. yang dia tipe pemimpin lah. Tipe pemimpin. Tipe Pak. pemimpin. Ya, dan juga nggak lupa dia juga ukti yang sangat soleha. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, langsung saja kita panggilkan Ibu Yuli Indasari. Ibu Yuli Indasari. Jadi ini dia Ibu Yuli Indasari. Hai, Sobat Bilal semuanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mungki, Pak Al. Gimana? Bentar, ada rules nih. Kalau di sini panggilannya Pak Al, Bupung. Oke, Pak Al dan Bupung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik luar biasa. Baik, luar biasa. Alhamdulillah baik luar biasa. Ya. Oke, udah ada Bu Yis. Udah. Kali ini kita bahas apa berarti? Kali ini nggak jauh-jauh beda dari yang Pak Al ceritakan tadi karakteristiknya Bu Yes. Nah, maka itu kita juga nggak jauh-jauh. Kita ingin mengulas tentang kepawaiannya dalam menulis, Pak. Oke, menulis ya. Jadi nanti kita bisa ini Mas ya, apa namanya? Judulnya ditulis apa ya? Kalau ada lagu kan berpisah itu mudah. Oh iya. Dicoret berpisahnya dicoret. Jadi Ya, menulis ya, itu ya. mudah. Ya, Oke. we all know that song ya. Kita semua know that tahu song. itu. Oke. Nah, oke Bu Yes. Sekarang nih, saya mau tanya. Yang pertama-tama, sekarang sebelum kita masuk ke menulis nih, Bu Yes sekarang kesibukannya apa? Of course, ya sebagai seorang dosen kan seperti kita pasti menjalankan kewajiban kita ya dari Yes. rumah ya, Mengajar. pengajaran, penelitian, kemudian penelitian ini bukan cuma penelitian aja tapi juga menulis, kemudian ada yang pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga Fakultas Ekonomi kan kita punya banyak program ya yang Betul. dilaksanakan, jadi kita juga ikut membantu pelaksanaan program itu supaya lebih baik lagi. Oke. Gitu. Rasa sama sih kita semua ya. Betul. Oke. Sama. Sama-sama. Kalau ini apa namanya alasannya dulu? Karena kan kemarin waktu episode pertama kan kita bahas nih ada dosen praktisi, dosen akademisi. Oh, Nah, iya. boleh dong hubung ya. Boleh. Di sini alasannya apa sih kok memilih profesi ini? Profesi dosen ya. Iya. Alasan utamanya sih sebenarnya pengen nulis. Oh, Senang banget sama nulis. Wah, luar biasa. Iya. Pak. iya. Relate ya. Alasan kedua, Relate. iya terus yang kedua itu suka banget kalau kita bisa sharing ilmu ke adik-adik semua. Oh, itu. Jadi awal saya ngajar itu semester 3, saya alumni S1 manajemen ya. Unisula. Unisula, ya FE Unisula, S2-nya juga Unisula juga gitu. Unisula banget ini ya. Unisula banget ya. Unisula banget ya. Unisula boleh. Jadi ternyata pas semester 3 itu sama adik-adik
luar biasa sekali sih bisa sharing. Oke. Saya nggak tahu kalau hubungi sama Pak Al kayak gimana ya. BTW dia memang cocok banget manggilnya adik-adik Pak, karena Kenapa? dia masih sangat muda sekali untuk menjadi seorang dosen. Oh, Nah, gitu ya. Berarti termasuk dosen akademisi ya? Termasuk dosen akademik. Karena kan belum pernah kerja selain dosen kan? Jadi Betul, belum pernah. setelah S1, S2 terus habis itu lanjut. Langsung dosen. Oh, oke, langsung dosen dosen berarti. gitu. Nah, berarti cocok banget ya profesinya Bu Yis. Oh ya, kita panggil Bu Yis aja kali Ya, ya, biar shortcutnya kita panggil Bu Yis. Nah, Bu Yis ini menjalankan Tridharma, nyambung dengan Tridharma tadi. Salah satu Tridharma itu juga tidak kalah penting dengan yang lain adalah aspek penelitian itu Pak, dan menulis untuk publikasi gitu ya Bu Yis ya. Nah, mungkin kita pasti di pikiran kita, aduh menulis itu ada yang bilang susah-susah gampang, ya kan? Cari inspirasi gitu kan, merangkai kata demi kata dan lain sebagainya. Nah, Bu Yis ini kita undang di sini semuanya ya Sobat Hilal ya. Dia itu karena dia sudah punya banyak pengalaman sekali. Nah itu. Di mana aja nulisnya? Pernah nulis di apa? Buku berapa? Ya, buku sekitar 2 lah Pak ya. Buku 2. Buat seorang dosen muda ini udah luar biasa sekali. Oke, terus jurnal? Jurnal sekitar ya 10-an. 10. Internasional berapa internasional? Internasional, kalau international conference ya sekitar 4 sampai 5 mungkin ya Pak ya. Oke, terus apa lagi ya? Di koran di koran berapa? Itu sekitar 4 kali ya. Nah, luar biasa. Korannya koran nasional or Nasional, cari nasional. Oke. Tapi ke depan Ya. mau ada rencana ke internasional? Internasional iya. Ya. Yes. Karena fakultas kan menyediakan itu. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau kita tanya masalah tips ya, tips and trick gitu ya. Kadang-kadang kan teman-teman mahasiswa ataupun bukan mahasiswa lah, misalnya orang lain gitu. Kalau mau nulis pertama kali kan dia harus memikirkan tuh tema apa sih yang mau diangkat gitu ya. Yes. Karena itu penting sekali. Mau nulis tapi nggak tahu mau nulis apa kan juga bingung. Gimana sih tips and triknya Bu Yis untuk cari tema? Oh, cari tema tuh sebenarnya gampang banget sih. Gimana? Yang pertama ya, untuk adik-adik semua mungkin bisa cari tahu dulu sertnya di bidang apa gitu ya. Oke. Kalau di akuntansi ada apa aja Pak? Mungkin Pak Al lebih tahu ya, kayak audit gitu ya. Iya, audit. Kalau saya ngajar akuntansi forensik ya masalah kecurangan. Nah, kayak gitu Masalah ya. kecurangan. Kalau di manajemen itu Di mungkin manajemen. ada beberapa, kalau misalnya adik-adik ya suka berhadapan dengan orang, mungkin bisa pakai SDM. Bisnis, pemasaran. Oke. Kalau yang suka yang hitung-hitungan boleh pakai yang keuangan atau akuntansi. Tapi Oh, jangan oke. salah, kalau akuntansi atau keuangan bukan soal hitung-hitungan saja. Iya. Tapi ada yang lain ya. Sekarang penelitian itu sudah mulai bergeser ke arah penelitian perilaku sih. Kalau saya malah dulu biasanya cari fenomena. Oke. Misalnya mau nulis skripsi tahun 2000 berapa ya? 14 tuh Pak Presiden Jokowi pertama kali menjabat. Iya. Nah, itu kan beliau kan programnya salah satunya adalah membangun infrastruktur ya. Entah jalan tol, terus kemudian jembatan dan lain sebagainya, pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia membutuhkan banyak material gitu. Nah, dia atau misalnya jasa konstruksinya. Nah, dari fenomena itu saya mau mengangkat mengenai laba perusahaan konstruksi di Indonesia misalnya. Apakah berdampak gitu dari ada fenomena yang tadi membangun banyak infrastruktur, Iya. terus dihubungkan dengan laba yang perusahaan konstruksi misalnya. Nah, itu kan harus ada fenomenanya dulu. Iya, Gitu. fenomena. Ya, fenomena. Kadang kalau cari fenomena tuh suka itu ya Pak, suka Apa? kesusahan gitu ya Iya. mahasiswa. Jadi mulai dulu kita sebenarnya di bidang apa dulu. Oh iya, memang senang itu harus. Tapi kalau tidak deal dengan dosen pembimbing, misalnya kalau skripsi, misalnya ini nggak nulis sendiri, gimana? Iya. Ya insya Insya Allah. Allah bisa di lobby. Bukan bisa di lobby ya. Iya. Insya Allah apa yang memang sudah kalau FE ini kan sistemnya diplot-plotkan ya Pak ya. Bukan kita memilih ya Pak ya. Ya maybe. Ini Oh iya. Kalau FE itu Jadi kalau FE itu pengalaman Bu Yis ya FE misalnya kita sudah milih MSDM atau pemasaran. Ya kita dapatnya dosen pembimbing yang memang expert di bidang itu. Oh. Jadi nggak mungkin berarti dapat ya, bukan request ya. dapat sudah diplot-plotkan. Jadi ketika kita masuk ya kita sudah memilih mau kemana. Aku masih pun saya rasa sama. Nah berarti benar nih kalau dari awal kita harus paham dulu ya keilmuan kita, passion kita itu ada di mana. Iya. Karena nggak semua orang suka keuangan juga. Iya, betul. Betul. Suka ada.
Tapi kalau di manajemen memang sudah diarahkan. Sudah Yang agak diarahkan. sulit sebenarnya di akuntansi. Kenapa? Karena ya diarahkan juga enggak ya? Karena jurusan kalau manajemen kan sudah pasti kelihatan tuh keuangan siapa, Iya. terus MSDM siapa, pemasaran siapa. Kalau di akuntansi kan enggak terlalu terlihat. Orang yang senang masalah auditing misalnya, Iya. keuangan atau sektor publik kan enggak terlalu kelihatan gitu. Tapi ya tadi benar sih. Apapun lah ya, berarti bukan hanya skripsi kan, mau nulis apapun misalnya di Iya. koran, di Tapi jurnal. benar juga passion dulu, Ya, kemudian coba lihat fenomenanya apa. Kadang kita mengalami juga gitu ya. Unek-unek apa yang ingin disampaikan melalui tulisan juga bisa disampaikan. Ya untuk tulisan-tulisan yang berbau website atau koran itu boleh banget pakai fenomena yang lagi ngetren sekarang. Oke. Oke. Makanya kalau lihat jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang terakreditasi tahunnya 2020 ke sini tuh banyak kan COVID. Iya. Karena COVID. fenomenanya COVID. Iya, fenomena COVID ya. Fenomenanya COVID. Udah mainstream ya sekarang ya. Mainstream banget. Terus dari berbagai platform tulis tadi Bu Yis, yang paling sulit itu menurut Bu Yis nulis di mana ya? Dan yang paling mudah yang mungkin bisa dijangkau nih sama anak-anak sekalian. Kalau yang setara S1, S2 itu paling gampang ya, koran. Koran. Website. Itu Kenapa koran? Kenapa? gampang banget. Ya kita bisa menulis nggak harus based on penelitian itu. Kalau penelitian lebih terstruktur. Oke, berarti dia nggak perlu banyak referensi ya kalau di koran itu. Ya? Koran juga sama banyak referensi karena kita kan menulis untuk dibagikan ke orang. Oh, referensinya harus ada. Jangan sampai kita salah menginformasikan sesuatu. Oh Tentu gitu. saja Ada referensi. ada beberapa koran yang sangat santai sekali, nggak perlu banyak referensi. Kalau yang kita kerjasama Fakultas Ekonomi Suara Merdeka misalnya, itu kita perlu banget cari tahu referensi yang benar-benar relevan, referensi yang benar-benar bisa dipercaya. Karena itu kan jangan sampai kita ngomong just only dari perspektif kita saja gitu. Oh, tapi kalau perspektif kita terus kemudian dibandingkan dengan referensi yang lain bisa? Bisa. Oke, berarti yang paling gampang di koran ya? Iya, koran. Oke, yang paling sulit? Yang paling sulit ya, anehnya kalau kita belum mencoba atau melewati ya semuanya sulit. Kalau ada semuanya ini Kalau Bu Yis bisa aja. ya bisa aja ya. Ya, Oke, paling kalau sulit. sekarang ya mungkin lebih ke publish ya, ke Jurnal internasional. publish Ya ya. kan ya. Itu saya rasa masalah semua di sana. Bener banget. Iya kan? Internasional terutama, internasional pun ada taraf-taraf ya sekarang ya. Oh, gitu. Ada Q1, Q2, Q3 yang Dan bukan hanya itu ya Bu Yis ya. Ketika kita udah memang benar-benar kita rasa tulisan kita udah bagus, kita masukin bisa aja dibalikin kan ya Pak. Iya, bisa maksudnya banget. nggak lolos kan? Iya. Nggak lolos reviewer ya. Bisa aja tulisan kita, penelitian kita bisa dapat. Kalau revisi minor, revisi major itu masih mending kalau langsung dibalikin dan langsung ke cancel itu loh. Tapi don't worry, be happy. Jadi kalau misalnya ketolak itu bukan berarti tulisan kita jelek. Banyak banget ya dosen-dosen yang tapi mungkin belum berjodoh ya. Bahasanya belum berjodoh. Kalau misalnya ditolak ya udah cari yang lain banyak banget. Nah, Iya kalau ditolak, kalau digantung. Kalau digantung ya sudah terjadi. Jadi jurnal Sinta 2 saya ada itu sampai hari ini sudah hampir 6 bulan nih. Itu Baru submit, berbayar atau berbayar, submit ya? dan ya itu bahasanya digantung itu. digantung. Digantung jadi sampai belum ada kabar revisi atau ditolak. Kalau boleh saya kasih saran mungkin bisa di itu aja di email editornya. Kalau saya biasanya gitu. Dulu saya di salah satu jurnal yang di Salatiga dan juga di Buku saya itu lagi bilang lagi ke editornya, ini gimana kelanjutannya, kalau memang nggak diterima ya saya akan aktif. Iya, jangan digantung dong. Jangan digantung. Tapi memang kita harus aktif juga. Kadang editor terlalu banyak itu tulisan, jadi mereka juga nggak fokus juga sih. Tulisan aja digantung, bagi yang lain. Yang lain. Aduh. Intinya jangan takut buat confirm lagi. Oke. Nah, kalau dulu saya waktu nulis tesis ya pengalaman, itu kan sambil kerja, jadi kuliah sambil kerja. Nah itu saya butuh dorongan, semacam motivasi untuk mau tetap nulis ya, gitu. Nah waktu itu saya dorongan yang terbesar adalah uang. Jadi biar nggak bayar SPP terus, nah mau nggak mau saya harus memaksakan diri untuk terus menulis. Gitu. Nah kalau Wis biasanya apa? Motivasi terbesar dalam menulis? Biasanya sih yang pertama karena tadi yang memberikan kebermanfaatan tadi ya. Masya Allah. Itu kita kalau bisa Saya kira ilmu. Itu tambahan Pak. Motivasi tambahan. Oh, oke.
Terus yang kedua adalah kita tuh bisa mengkritisi sebuah kebijakan tadi ya, kayak fenomena yang Bapak bilang tadi, melalui sebuah tulisan yang ini tuh adik-adik mahasiswa ini yang kayaknya perlu ditegakkan lagi ya. Jadi kita bisa selain aksi di jalan, kita juga bisa mengkritisi kebijakan pemerintah Gitu ya. melalui tulisan kita dengan cara yang elegan. Oh Selain gitu, aksi, dibandingkan jalan. dengan bakar ban misalnya. Boleh, itu boleh, aksi-aksi boleh. seperti itu boleh ya. Kita juga perlu mendongkrak itunya pemerintah melalui aksinya. Tapi juga tulisan juga penting. Kan kita berasal dari dunia pendidikan. Ya, akademisi. Iya, akademisi itu juga penting. Harus digalakkan mulai sekarang. Nulis itu mudah. Oke. Oke. Nah, luar biasa. Kalau dari tadi kan kita banyak bahas juga nih masalah skripsi. Nah, mumpung ini Sobat Bilal mungkin kan sebagian besar juga berasal dari teman-teman mahasiswa. Iya. Kira-kira apa sih tips yang paling penting untuk menulis skripsi? Skripsi aja dulu. Skripsi ya. Iya. Kalau cara penulisannya lebih detail mungkin harus ada sesi kayak kuliah. Oke. Ini yang Yang ini aja apa Yang namanya? aja ya. Mungkin bisa berangkat dari dulu yang Puyis alami Oke. sendiri ya ketika ngerti skripsi Oh. gimana, terus struggle-nya seperti apa dan lain-lain. Yang pertama sih memang topiknya harus tahu dulu. Kita sukanya apa dulu ya. Sukanya apa dulu. Kemudian yang kedua itu yang tadi sudah kita bahas. Banyak-banyak baca. Itu yang sangat-sangat Oke. penting. Tapi mungkin adik-adik dari S1 itu mungkin kesulitan. Apalagi kalau misalnya dospin ya misalnya. Harus nulisnya pakai jurnal internasional. Oh, gitu. Pasti alasannya macam-macam. Saya nggak bisa Nggak bahasa dapat Inggris. variabel lah. Karena udah ada Google Translate. Iya, sekarang udah ada Google Translate. Iya. Dan yang paling penting kalau mau baca jurnal sebenarnya apa sih yang kita baca? Yang kita baca itu dalam keseluruhan ya. Apanya? Abstraknya aja. Oh, abstraknya. Iya, abstraknya aja. ya. Variabelnya apa? Kemudian Iya. hasilnya kayak apa? Sesuai nggak sama penelitian kita? Itu kita bisa pakai. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah parafrase sejak awal. untuk menghindari turnitin ya. Itu Kan harus anak-anak parafrase. suka nih ya, mereka udah jadi sedemikian rupa ya. Nih saya punya 80 halaman skripsi gitu, 100 halaman Tapi skripsi. kemas semua. Tapi kemas semua dan di ujung tuh jadi nggak lolos karena itu Iya. bener-bener wasting time sih kalau hal-hal kayak gitu. Jadi antisipasi sejak awal harus parafrase, baca aja, kemudian Ambil parafrase. substansinya. Ya. Pakai kalimat kita sendiri sih. Oh, gitu. Ya. Dan yang terakhir Pak, ini yang paling important, harus sesuai dengan tempat atau panduan skripsi ya. Oh, iya. Mau dia penulisan buku, mau dia penulisan koran, Mau jurnal, artikel, apapun. jurnal, itu pasti penulisannya harus sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan. Template ya. Iya. Rata ambil atas berapa? 2 cm misalnya. Pernah nggak menemui yang harusnya babnya cuma 5 dikasih 6? Oh, bangnya mereka sini. Oh, terlalu kreatif berarti. Terlalu kreatif Terlalu atau kreatif. itu juga nggak boleh juga. Bahkan untuk menulis koran atau artikel pun kalau misalnya nggak sesuai template itu juga bisa Juga langsung ditolak. iya, Itu benar. menjadi alasan. Kalau ini, Buis, biasanya kalau saya tanya sama teman mahasiswa, itu kebanyakan yang mahasiswa semester akhir tuh, udah nulis skripsi belum? Wah, saya judulnya aja masih cari. Masih cari. iya. Istilahnya saya masih disuruh cari masalah nih lah. Masalah kok dicari, gitu kan? itu gimana? Paling simple itu kalau di manajemen kita diajarkan untuk bikin modelnya dulu. Kalau Oh, judulnya model. mah gampang, iya. Modelnya dulu karena model penelitian itu adalah inti atau core-nya ya. Betul. dari Model itu skripsi. kerangka ya? Iya. Jadi variabel X-nya apa aja, Iya, Y-nya apa, variabelnya gitu ya, X-nya sampelnya aja, apa. variabel independennya apa, dependennya apa. Baru kita bisa ke yang lain sih. Hmm. Tapi yang paling penting misalnya kalau di keuangan ya, cari dulu topiknya. Tadi kan bidangnya keuangan. Keuangan syariah kan ada banyak Bu, ada wakaf misalnya, ada zakat, ada microfinance gitu ya. Kita Ada pilih bank salah syariah, satu. jangan lupa. Bank syariah juga ya. Kita pilih misalnya saya pilih microfinance atau saya pilih wakaf ya. Kemudian seperti Pak Alfian cari di Google Scholar aja. Oh, Isu wakaf terkini, isu zakat terkini pasti muncul itu penelitian-penelitian terdahulu. Bukan cuma di Google Scholar, tapi juga bisa cari referensi yang lain seperti apa maksudnya Bu? Science Direct ya, Iya. Emerald. Terus kalau mau yang Indonesia ada Arjuna, Arjuna, portal Garuda. portal Iya, Garuda, portal Garuda. itu juga Banyak bisa. banget. Banyak. Mungkin kalau kesulitan bisa dimulai dulu dari yang bahasa Indonesia. Iya. Itu nggak masalah. Yang penting kita dapat dulu Tapi kalau saya model. biasanya ngasih saran gini, benar atau enggak ini nanti ini ya dari Bung atau Buis. Jangan cari jurnal dari Google search Google.
Yes, gitu. betul. Ada Itu Karena nanti kan secara kualitas nggak bagus kan? nggak bagus, keluarnya bisa jadi blog, bisa jadi WordPress atau apa yang kita bisa asal tinggal download itu kan. Iya. Identitas jurnalnya tuh nggak ini. Iya, Terkadang betul. dia terhubung Jelas. dengan riset gate ya. Riset gate. Itu pun kita perlu cross check kembali doi-nya. Apakah itu benar dari publisher yang sudah terekomendasi bagus atau enggak. Apalagi mahasiswa kita dituntut buat cari artikel yang memang internasional. Oh, ya. Dan saya baru dapat ini informasi nih Pak. Saya kan megang kelas EC. Nah, Iya. yang anak semester 6 ini kita sudah encourage syarat wisuda itu sekarang S1 itu juga harus bisa untuk publish loh Pak. Oh, publish ya? Publish. Oke. Nah, S1 harus publish. S1 harus publish. Nah, sementara syarat publish itu jauh di atas syarat skripsi kan Pak. Ya kan? Termasuk syarat-syarat jadi jurnal, referensi, buku, dan lain-lain yang Puji sebutkan tadi itu harus benar-benar diperhatikan si doi-nya, terus dia masuk jurnal cinta berapa, jurnalnya Itu identitasnya syarat jelas apa wisuda ya? enggak. Itu syarat wisuda. Publish ya. Wisuda S1 itu ya? publish, S1 loh. Masya Allah. Kalau sebelumnya kita hanya tahu S2, S3 oke lah S2, normal. publish S3 ya. ya. Nah cuma mungkin di S1 ini kita ada kelonggaran nih, publishnya itu nggak harus di jurnal penelitian, bisa dia boleh di proceeding, yang memang dia lebih longgar ya daripada Sinta 6, Sinta 6. Cinta 6 boleh. Sinta 6. International conference itu biasanya Boleh. FP kita punya banyak. Oke. Conference untuk skripsi. Untuk Skripsi untuk biasanya skripsi. nanti kan jatuhnya di prosedur ya. Oke. Nah, Kalau Mendeley gimana? Penggunaan ini apa namanya? Ya penulisan untuk daftar pustaka. Mendeley ya itu wajib sih untuk mahasiswa kita juga. Tapi untuk yang di koran itu mungkin nggak pakai Mendeley nggak pakai. Kalau skripsi Nggak pakai. apa-apa. Asalnya kita punya referensinya sendiri ya. Iya. Kalau skripsi wajib khususan pakai. Kalau kita pakai Mendeley di sini ya, mungkin di universitas lain ada yang pakai ZTO dan sebagainya. Tapi tenang ya, kita di ICT atau TDIA ya kalau tidak salah Iya. Iya. kita ajarkan untuk bagaimana Iya. cara memakai Mendeley dan itu sangat berguna banget. Jadi biar ada daftar pustakanya, ada namanya, kita punya jurnalnya sebenarnya. kita harus punya file. iya. Kalau nggak punya? Bisa sih. Oh bisa. Kita bisa ngakalin sama kita install ini Mendeley jadi add-ons-nya Google Chrome. Oh, I see. Jadi tanpa kita harus bisa download jurnalnya, kita Bisa langsung nanti hubungin ya, dengan hubungin kita ke punya Google. apa websitenya aja, kita klik add-ons-nya itu kita Mendeley-nya udah otomatis bisa ke transfer Pak ke akun kita. Tapi kadang memang mahasiswa tuh kesulitan buat download ya. Download reference. Tapi kita punya solusinya yaitu kita pakai apa Pak? Apa? Pak ada Oke. kan? Iya, Nah, sebenarnya itu enggak enggak, iya. Iya itu, tapi itu kan Itu. juga. ya. depannya S. Nah, Nah, itu nanti Ada- teman-teman sudah tahu ada sendiri. gambar elangnya. Ah, gambar. Bukan burung gagak. Oh, burung gagak. Iya, Burung iya, gagak. itu kita bisa download gratis. Kita tuh pernah berdebat loh di website itu tuh ada gambar perempuan dada pasti pada nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin itu space-nya berhubung aja. Iya, dia mungkin cuman halo buat saya doang. Oke. Tapi Pak sebentar. Tapi di perpus ini belum ada ya? Belum karena kan waktu dulu saya kuliah S2 itu kan dapat ada fasilitas open access jurnal. Jadi biar nggak pakai website S itu tadi gitu. Kalau di sini belum. Kalau di sini belum sih. Wis kan yang pegang perpustakaan juga kan? Belum. Ya, oke. Belum. Ke depan mau ada rencana? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi biar nggak pakai website S itu terus kan. Iya. Tapi itu Nggak enak website S. Nah, website S. apa tuh memudahkan. Ya, website S burung gagak. Iya. Ya mungkin amal jadiahnya sih membuat website S itu luar biasa. Oke. Sebenarnya ya Bu Yus ya, saya itu mungkin ini sharing aja ya sama Pak Al, Bu Yus dan semua sobat Bira ya. Saya itu sempat beberapa menjadi pembimbing anak-anak lomba ini karya tulis ilmiah. Oke. Jadi itu saya itu mengalami sendiri. Memang saya itu sengaja untuk melihat, menggambarkan gitu ya mungkin maksudnya. Jadi ada beberapa anak ini di beberapa kelompok berbeda gitu ya. Mereka itu menulis, ada yang memang dia langsung menang. Langsung menang lomba itu ada Pak. Dan ada juga yang dia itu belum menang. Jadi dia masih pengen untuk ngejar lomba ini di kesempatan yang lain. Ya, kayak misalnya ada lomba tahun 2021 lalu. Oke. Dia belum lolos nih, dia belum berhasil. Dan dia coba lagi memperbaiki tulisannya untuk lomba di 2022 ini.
Nah, baru aja kemarin saya melihat tulisannya itu jauh lebih bagus daripada yang dia tulis di 2021 lalu. Oke. Nah, mungkin nih anak-anak bisa ya kita dorong untuk aktif ikut lomba-lomba esai, karya tulis kayak gitu loh. Betul banget. Betul kan? Harus. Nah, dari situ tuh mereka tuh juga bisa nih kayak yang Bujis kata-kata tadi, mereka harus patuh sama template, mereka harus patuh Betul. sama tema, ya kan, mereka harus patuh sama berbagai panduannya dan seterusnya gitu. Dan terutama mereka bisa meningkatkan skill menulis mereka, ya kan? Nggak lolos pun sebenarnya nggak masalah sih. Nggak masalah. Beda kan sama ketika kita terjun langsung menulis pertama deskripsi. Nah, waduh, berat banget gitu kan rasanya ya kan. Udah harus penelitian, nyebar data, nulis latar belakang gitu kan. Saat ini Indonesia berada dalam fase beda ya sama kita lomba, kita mulai dari hal-hal kecil yang masih sederhana gitu. Memang perlu gagal, perlu coba untuk menulis berkali-kali sampai kita nemuin gaya tulisan kita sendiri. Gitu ya. Awal-awal saya nulis, kalau saya ya gagal tuh sampai 6-7 kali gitu. Gagal itu apa? Kategori gagal itu apa? Langsung ditolak jurnal publish. Oh, jurnal publish ditolak. Iya, koran nggak keterima berkali-kali sampai akhirnya pasti ketemu satu momen di mana kita bisa men-submit ya, mempublish artikel kita ke jurnal yang tepat. Ke jurnal yang tepat. Jadi banyak dosen yang minder kalau misalnya nggak ditolak nggak diterima gitu. Nggak diterima. Padahal tulisannya ketika dipresentasikan di depan umum itu sangat-sangat bagus, diapresiasi gitu. Jangan takut gagal lah intinya ya. Oke. Udah banyak tips, struggle yang dialami Bujis juga sudah diceritakan. Ada lagi struggle-nya mungkin Bujis Ini closing statement aja ya kali ya. Closing statement dari menulis itu mudah gitu. Apakah benar mudah sih? Kan tadi. Oke, menulis itu mudah. Menulis itu mudah dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Oke, mantap. Ayo mahasiswa nulis ya, bisa hubungin kita nih. Hubungin kita untuk untuk apa belajar. nih? oke. Siap. Oke. Bujis punya sosok ini nggak yang menjadi mentornya Bujis yang Iya. Karena menulis tuh kita nggak tahu gaya tulisan yang bagus kayak gimana. Perlu kita akui bahwa nulis di buku beda sama nulis di koran. Nulis di koran beda sama nulis di artikel penelitian. Setuju ya? Setuju banget. Dari itu kita nggak bisa otodidak langsung bisa. Kita harus punya mentor. Mentor itu paling penting. Oh, tetap punya mentor ya. Tetap ya, Oke. harus ada mentor. Ke di episode kedua ini Kita tidak hanya ada sesuatu yang seri. serupa. Ya, kita tambahkan satu apa namanya ya? Satu sesi. Oh, satu sesi lagi. Tapi ini masih kita rahasiakan dari Bujis. Oh ya, ya. Namanya sesi jawab cepat. Gitu. Jadi nanti kita kasih dua kata ya, ada 10 ya. Nanti Bujis jawab aja. Maksudnya nggak usah terlalu banyak memikir, langsung begitu ini A sama B misalnya, O B gitu aja. Nah, Oke, kita mulai ya. kita mulai ya. Oke, Kita mulai ya. hitung dulu berarti Siap 1 ya? sampai 10. Oke, yang pertama. S1 manajemen atau magister manajemen? Magister manajemen. Oh, aduh, luar biasa. Terus yang kedua, millennials or senior? Milenial. Terus yang ketiga, lebih pilih baca di textbook or e-book? E-book. Gitu ya. Terus yang keempat, lebih suka di rumah atau di kampus? Di kampus, of course. Luar biasa. Terus yang kelima, lebih suka jadi penulis tunggal atau penulis berkelompok? Berkelompok. Ya berkelompok. Oke, yang 6 ya. Ya. Ini belum selesai, Pak. Belum. Kerja sendiri atau bareng-bareng? Bareng. Kuliah aja atau kuliah dan organisasi? Kuliah dan organisasi. Oke. Perpustakaan atau tempat makan? Perpustakaan. Perpustakaan ya. Nasional atau internasional? Internasional. Dokter atau PhD? Yes. Oke, mantap ya. Mantap banget. Dokter atau PhD? Ya ampun, saya kira pertanyaan ini bakal susah loh Pak dijawab sama dia. Saya pikir dia tuh bener-bener text time gitu ya. Tapi Oh, text ternyata time. dia nggak membutuhkan waktu sama sekali loh Pak untuk menjawab ini. oke, Berarti oke, dia oke. memang sudah mantap dengan pilihannya ya Pak ya. Menjadi seorang Insya akademisi, insya Allah yang selalu dimudahkan Allah untuk terus produktif Amin. menulis ya. Amin. Kita semua amin ya Rabbal Amin, alamin. amin, amin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah berada di penghujung podcast ini Pak. Oke. Ya, luar biasa sekali dari yang diungkapkan oleh Bujis tadi ini ya.
Kita mulai dari kenapa sih Bu Yis itu suka sama menulis. Menulis. Nah, terutama yang mengantarkan Bu Yis menjadi penulis ini salah satunya adalah jalan Bu Yis menjadi dosen muda di FE Unisula ya Pak ya, betul kan? Oke. Terus gimana Bu Yis ngasih tips and trick sampai dengan struggle-nya Bu Yis pun sudah pernah Bu Yis alami. Nah, terus tadi ada salah satu kata yang Bu Yis sebutkan kalau ya udahlah berarti kalau memang nggak diterima berarti bukan jodohnya. Nah, itu kayaknya bisa bukan hanya tulisan aja ya? Iya, itu apapun ya Pak. Apapun Ya. Tapi sebenarnya dengan kata-kata itu membuktikan nih memang alhamdulillah kita berada di environment atau lingkungan di FE Unisula ya Pak ya, yang memang segalanya didukung untuk selalu kita agar tidak sekuler gitu Pak. Terus menghubungkan segala sesuatunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dengan yang jodohnya tadi. Nah, itu adalah bukti bahwa kita ini selalu transenden. Ya, kita mencapai pada tahap transenden di mana kita segala sesuatunya itu selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana memang hanya dari Allah lah segala sesuatunya ini memang bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Yis ya. Nah, maka dari itu selain dari tips and trick Bu Yis tadi juga jangan lupa kita untuk selalu berdoa. Ya, kita selalu berdoa, kita selalu memohonkan untuk yang terbaik termasuk Mas Mbak semuanya, Sobat Bilal semuanya ada di rumah nih ya, yang mungkin masih skripsi, yang belum skripsi, atau bahkan yang penasaran sama FE Unisula, bisa kan ya Pak ya? Bisa. Anak SMA juga jangan khawatir untuk bisa join dengan FE Unisula ya. Insya Allah di sini kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik ya Pak ya. Mendidik itu insya Allah jauh lebih dalam dan jauh lebih luas daripada sekedar mengajarkan gitu ya Pak ya. Karena yang dikejar tadi adalah suatu kebermanfaatan itu ya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Arab itu bukan bukan kaifah, tapi limada ya. Kaifah itu how to, bukan bagaimana sih. Mungkin penting bagaimana kita menulis, bagaimana kita untuk menggapai mimpi dan lain-lain, tapi jauh di atas itu dalam suatu filosofi ilmu Islam itu ada disebut dengan limada, yaitu kenapa gitu ya. Kenapa kita mengejar itu? Nah, kenapa ini yang harus kita jadikan landasan, kita jadikan fondasi ya, kenapa kita ada di sini. Ya, salah satunya yang penting kenapa kita ada di sini adalah kita kembali lagi, kita adalah khalifatullah, kita adalah Abdullah ya, yang kita harus juga agar senantiasa terus untuk bisa mengaitkan segala sesuatunya. Tujuan kita adalah tidak ada tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Jadi dengan berkaitan dengan itu, Bu Yis dan semua Sobat Bilal ya, kita bisa cukupkan mungkin sampai di sini Pak Am untuk awannya. Oke, mungkin untuk awannya itu yang saya di sini. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe ya. Kita terus dukung YouTube-nya FE ya. Jadi biar ke depan subscribernya tambah banyak dan itu membuat semangat kita untuk membuat berbagai macam konten gitu. Di-share juga ke teman-temannya, ke saudaranya, ke tetangganya yang bingung mau kuliah di mana. Oke, itu juga bisa. Subscribe, share sudah, komen teman-teman. Misalnya minggu ini Bu Yis misalnya. Minggu depan misalnya teman-teman mau ada siapa yang diundang ke Runtuhan gitu dan temanya apa gitu. Dan mudah-mudahan bisa terwujud. Mudah-mudahan bisa. Atau punya dosen favorit. Nah, siapa nih? Bisa Bu, saya ngefans sama Pak Hanif, ngajar statistika gitu. Wah, misalnya. Kita siap nih mendorong Pak Hanif untuk berada di sini. Gitu, misalnya gitu aja. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi Bu Yis ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman Bilal, Sobat Bilal. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai jumpa di OPD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.